Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Amalia Hidayah dari kelas PGSD 4A dengan NIM 30341854 akan menyampaikan rancangan praktikum pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dari kelas 1 SD semester 2 dengan bab atau tema 7, yaitu tentang kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Materi pokok dari bab 7 ini adalah tata tertib anak di rumah dan di sekolah. Sedangkan kompetensi dasarnya melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah. Untuk selanjutnya yaitu mengenai indikator. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan dan membedakan macam-macam tata tertib yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Yang kedua, siswa dapat membedakan antara sikap tertib dengan sikap yang tidak tertib baik di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan akibat dari sikap apabila tidak tertib dengan suatu tata tertib baik itu yang berlaku di sekolah maupun yang berlaku di rumah. Yang selanjutnya yang keempat, indikator keempat, siswa dapat menunjukkan sikap patuh terhadap tata tertib yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Yang terakhir, indikator kelima, siswa dapat menyanyikan lagu pergi belajar dengan syair yang benar. Selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran. Terdapat 4 buah tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa dapat menyebutkan tata tertib yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan akibat dari perilaku tidak tertib di rumah maupun di sekolah. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sikap patuh terhadap tata tertib yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah dengan penuh kesadaran dan rasa percaya diri. Yang terakhir, siswa dapat demonstrasi untuk menyanyikan lagu pergi belajar dengan syair dan nada melodi yang tepat. Untuk sumber dan media pembelajarannya sendiri, yang pertama saya menggunakan buku paket pendidikan kewarganegaraan untuk SD atau MI sederajat kelas 1 karya dari Karsono dan Sutimin yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2009. Yang kedua, saya memiliki sebuah video yang berada di YouTube tadi tentang menyanyi lagu pergi belajar. Yang ketiga, ada video animasi di YouTube mengenai tata tertib yang ada di sekolah. Yang keempat, ada papan tulis tentu saja, dan yang terakhir terdapat sebuah teks pendek untuk kegiatan bersama-sama siswa saat berkelompok. Untuk metode dan model pembelajarannya sendiri, saya menggunakan metode ceramah, metode tanya jawab, serta berkelompok bersama para siswa. Langsung saja masuk ke dalam langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan pembuka. Saya akan masuk ke dalam kelas, kemudian mengucapkan salam, lalu berdoa awal pembelajaran bersama para siswa. Kemudian saya mengabsen, mengecek kehadiran para siswa. Setelah itu baru kemudian menyapa siswa, menanyakan bagaimana kabarnya hari ini, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan saya menampilkan sebuah video agar bisa bernyanyi bersama siswa, menampilkan sebuah video di YouTube tentang lagu pergi ke sekolah. Jadi guru saya bersama para siswa akan menyanyi lagu pergi ke sekolah dengan iringan video dari YouTube tersebut. Setelah selesai, lanjut ke video yang kedua, yaitu tentang sebuah video animasi mengenai tata tertib di sekolah. Nah, setelah saya dan para siswa selesai menonton video tersebut, kemudian saya akan melakukan tanya jawab kepada para siswa seputar materi yang ada dalam video animasi tersebut. Jadi kira-kira para siswa itu sudah melakukan tata tertib yang ada di sekolah atau belum. Intinya membahas awal-awal mengenai materi tata tertib yang ada di sekolah.
Kegiatan pembuka tadi bisa dilakukan kurang lebih selama 20 menit. Selanjutnya masuk pada kegiatan inti pembelajaran yang dapat dilakukan kurang lebih selama 40 menit. Jadi setelah melakukan tanya jawab seputar video animasi tentang tata tertib di sekolah tadi sebagai sebuah pengantar, saya akan melanjutkan dengan membagi seluruh siswa dalam kelas menjadi 6 buah kelompok. Kelompok pertama akan membahas tentang apa saja tata tertib yang ada di sekolah. Kelompok yang kedua membahas apa saja tata tertib yang ada di rumah. Kelompok ketiga akan membahas contoh sikap apabila tidak mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Kelompok yang keempat, contoh sikap apabila siswa tidak mematuhi tata tertib yang ada di rumah. Kelompok kelima akan membahas akibat apabila tidak mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Dan yang terakhir yaitu kelompok 6, akibat apabila siswa tidak mematuhi tata tertib yang ada di rumah. Nah, setelah kelompok dibagi dan siswa duduk dengan masing-masing kelompoknya, 6 kelompok tadi, saya akan membagikan sebuah kertas berisi teks pendek seperti ini. Nah, nanti siswa dalam kelompok tersebut akan berdiskusi mengenai tadi materi yang sudah saya bagi dalam teks pendek. Contohnya, kelompok pertama tentang tata tertib di sekolah. Nah, nanti saya akan berikan sebuah teks pendek berisi apa yang akan didiskusikan. Ini contohnya, apa sajakah tata tertib yang ada di sekolah. Nanti mereka dalam kelompok tersebut akan mendiskusikan materi ini. Kemudian setelah diberi waktu sekitar 10 menit, masing-masing kelompok beserta seluruh anggotanya akan maju ke depan kelas untuk mempresentasikan apa yang telah didiskusikan tadi secara singkat. Kemudian saya selaku guru beserta siswa yang lain dapat melakukan tanya jawab atau dapat menambahi apabila dalam penyampaian kelompok yang maju tersebut masih terdapat kekurangan. Presentasi dilakukan oleh seluruh kelompok, 6 kelompok tadi. Tidak usah terlalu lama, singkat saja. Yang penting inti dari apa yang telah didiskusikan dalam masing-masing kelompok itu telah disampaikan dengan baik. Kegiatan inti ini dapat dilaksanakan kurang lebih selama 40 menit. Selanjutnya masuk pada kegiatan terakhir, yaitu kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup ini, saya selaku guru bersama para siswa akan menyimpulkan materi yang telah dipelajari hari ini. Jadi kita akan menyimpulkan bersama-sama. Kemudian saya akan memberikan kesempatan kepada para siswa untuk bertanya. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, kita akan membahas bersama-sama kembali, membahas sedikit. Setelah itu saya akan menutup pembelajaran dengan berdoa bersama para siswa. Kemudian saya akan mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. Demikian praktikum pengajaran materi PKN SD kelas 1 yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.